Cerita sebelumnya memperlihatkan Ghislaine yang sedang melakukan negosiasi kepada Master Crimson Flame Tower. Tak hanya menunjukkan bakat dagangnya yang luar biasa, tapi Ghislaine bahkan mampu menipu Master Menara hingga mendapatkan harga yang tinggi, ditambah satu persyaratan lainnya. Master Menara curiga jika Ghislaine akan meminta sesuatu yang berharga dan bernilai. Namun kenyataannya, dia menginginkan gadis yang dianggap tidak berguna di wilayah ini. Sambil tersenyum tipis, Ghislaine kembali menegaskan jika dia benar-benar menginginkan Vanessa untuk menjadi mage pribadinya. Alasan Ghislaine menginginkan Vanessa bukanlah tanpa sebab. Dia mengetahui cerita tentangnya di kehidupan sebelumnya. Percakapan itu dimulai saat dia bersama dengan bawahannya sedang menikmati malam. Di situ Ghislaine sedikit protes karena bawahannya lebih mahir menghabisi musuhnya dibandingkan memanggang daging yang sudah tampak gosong. Bawahannya sedikit jengkel karena bosnya seharusnya tidak menyuruh orang yang bertangan satu melakukan hal ini. Saat Ghislaine mengangkat tinjunya, maka bawahannya tersenyum dan dia akan memanggang daging itu sebaik mungkin. Di tengah malam itu bawahannya menanyakan apakah bosnya pernah mendengar nama Red Nightmare Vanessa. Julukan itu terdengar menyeramkan dan Ghislaine penasaran akan cerita gadis itu. Bawahannya mengetahui informasi Vanessa saat dirinya mencari informasi dan tak sengaja mendengarnya, di mana terdapat seorang mage circle ketujuh yang membakar setengah wilayah utara dengan kekuatannya. Berdasarkan rumor, gadis itu sekarang menghilang dan dia juga mage yang menguasai kultivasi mana. Ucapan itu membuat Ghislaine terkejut karena seorang mage tidak seharusnya mempelajari kultivasi mana layaknya petarung pada umumnya. Hanya ada satu hal yang masuk akal untuk menjawab semuanya, di mana dia adalah gadis gila dan dalam waktu singkat dia juga membakar semua yang ditemuinya, sehingga semua penguasa mengajukan permintaan untuk memburunya. Sebagai seorang kapten yang selalu menyukai kekuatan, maka Ghislaine tertarik pada Vanessa yang lebih unik dibandingkan mage pada umumnya. Maka dari itu, dia akan mencari gadis itu karena menambah satu orang gila dalam kelompoknya tampak bukanlah sebuah masalah. Namun, rencana itu tidaklah berhasil karena Vanessa tidak bisa mengendalikan dirinya dan saat Ghislaine menemukannya, dia sudah tewas akibat kekuatannya sendiri. Tanpa mendapatkan latihan resmi, Vanessa bisa mencapai tingkat mage circle 7 dan jika dia mendapatkan sedikit arahan, maka dirinya pasti bersinar. Maka dari itu, kali ini Ghislaine pasti akan membawanya ke sisinya apapun yang terjadi. Gillion yang mendengar sedikit bingung karena gadis itu tidaklah tampak kuat. Bahkan Kaur pun berpikiran hal yang sama. Bahkan Belinda berbisik jika tuan mudanya sebaiknya membicarakan hal ini terlebih dahulu sebelum memutuskannya. Di sisi lain, para petinggi menara mulai bertukar pendapat. Vanessa adalah gadis yang tak berguna dan memberinya makan tiap hari saja sudah merepotkan. Seakan menyembunyikan fakta jika Vanessa adalah orang yang berguna, maka Master Menara mengatakan jika Vanessa adalah mage berharga, tapi untuk Crimson Flame Tower, maka dia pasti takkan keberatan. Selain itu, Ghislaine juga menambahkan jika mereka juga harus mengirim beberapa mage circle 3 maupun di atasnya untuk Perdium. Hal ini sangat dibutuhkannya untuk perang wilayah ke depannya. Kesepakatan terakhir adalah harga jual 3 kali lipat serta mengirim 3 mage circle 3 selama 1 tahun ditambah dengan Vanessa sebagai mage pribadinya. Syarat itu adalah hasil jika ingin membeli runestone sihir darinya. Dalam waktu singkat, sang Master Menara mulai mengamuk dengan aura yang dahsyat. Meski begitu, Ghislaine tetap berada di kursinya seakan enggan meladeni amarah sang Master Menara. Sang Master Menara yang sejak awal sudah menahan amarahnya merasa jika Tuan Muda Perdium di hadapannya terlalu meremehkannya. Semua orang mengetahui jika mage yang tergabung dalam menara tidak boleh ikut serta dalam perang wilayah. Hal ini menunjukkan jika dia tidak hanya mengabaikan aturan dasar, melainkan berani menyeret mage level 3 circle dalam perang wilayah. Ini adalah penghinaan bagi Crimson Flame Tower. Ketiga bawahan Ghislaine tak menyangka jika mage circle 6 memiliki luapan energi sehebat ini. Hanya saja Ghislaine tak menunjukkan rasa takut maupun rasa khawatir. Sang Master Menara belum pernah melihat bocah seberani Ghislaine, bahkan tidak mengetahui bahaya yang bisa menimpanya. Tanpa pikir panjang, Ghislaine memberitahu jika sumber runestone sihir berasal di wilayah Perdium dan yang mereka bawa hari ini hanyalah contohnya saja. Informasi itu mengejutkan semua tetua menara karena runestone yang dibawa itu sudah sangat banyak. Beritanya bahkan sudah menyebar di berbagai penguasa wilayah dan Ghislaine menganggap sang Master Menara pasti mengetahui maksudnya.
di mana akan ada banyak orang yang mengincar tambang runestone sihir tersebut. Perdium tidak ingin memulai perang dan hanya memerlukan bantuan dari Crimson Flame Tower sampai Perdium bisa berdiri sendiri, dan jika Master Menara bersedia melakukannya, maka Ghislaine berjanji untuk memasok runestone sihir hanya untuk Crimson Flame Tower. Jika Master Menara terus mendapatkan pasokan, maka dia bisa melakukan banyak hal hingga mengembalikan kejayaan Crimson Flame Tower seperti di masa lalu. Bahkan dia bisa mengalahkan menara sihir lainnya dan berdiri di atas puncak para mage. Tanpa basa-basi lagi, sang Master Menara tersenyum, menandakan jika dia menyetujui semua syarat tersebut. Dikarenakan kesepakatan telah dibuat, maka sang Master Menara akan mengirim muridnya sendiri, yaitu Alfoy. Alfoy mempertanyakan kenapa harus dirinya padahal banyak mage lainnya, dan masternya menjawab jika ini adalah kesempatan terbaik agar bakat terhebat menara ini mengambil peran dalam sejarah kebangkitan Crimson Flame Tower. Jika semuanya berjalan lancar, maka dukungan penuh akan menjadi miliknya, bahkan bisa menjadi Master Menara selanjutnya. Bagi sang Master Menara, pengalaman ini adalah sangat bernilai dan tidak bisa dibandingkan apapun. Dan hanya Alfoy yang pantas melakukan misi sekaligus mengamati apakah Perdium tidak diam-diam menjual runestone sihir itu ke tempat lain. Dia hanya perlu berada di sana selama 1 tahun. Dalam waktu itu, masternya berjanji untuk membuat Crimson Flame Tower menjadi yang terbaik. Ucapan masternya yang penuh motivasi membuat Alfoy sangat bersemangat. Beberapa hari setelahnya, Ghislaine menyambut kedatangan para mage yang dikirim oleh Crimson Flame Tower. Para mage terus melihat di sekelilingnya karena rumor terkait wilayah Perdium yang miskin benar adanya. Alfoy benar-benar merasa tidak nyaman atas wilayah terpencil yang sangat kuno ini. Dan jika bukan karena masternya, maka dia takkan sudi mengunjungi wilayah jelek ini. Alfoy pun memperkenalkan dirinya sebagai pengawas dari mage yang dikirim, dan Ghislaine langsung saja mengingatkan agar Alfoy tidak lengah dan bekerja keraslah. Ucapan itu membuat Alfoy kesal karena Ghislaine seakan menganggap dirinya sebagai pelayannya. Jika dia menjadi Master Menara selanjutnya, maka dia pasti akan membalas perlakuan ini. Di sela itu, Ghislaine menanyakan di mana Vanessa karena dia belum melihatnya. Alfoy menjawab jika gadis itu mungkin saja ketinggalan di belakang karena membawa barang-barang. Beberapa saat kemudian, Vanessa pun tiba dengan kedua tangan yang mengangkat koper. Dia tampak sangat kelelahan tapi harus melakukannya. Dia pun memberikan hormat kepada Tuan Muda Perdium dan senang bertemu dengannya. Lalu, Ghislaine menyuruhnya untuk meletakkan semua barang-barang itu, tapi Vanessa harus mengantarnya ke tiap kamar para mage. Alfoy meminta agar Ghislaine mengabaikan hal seperti ini karena Vanessa tidak bisa menggunakan magic dan hanya inilah yang bisa dilakukannya. Akan tetapi, Ghislaine malah melemparkan koper itu ke wajah Alfoy. Hal ini tentu saja mengejutkan dan bisa dianggap sebagai penghinaan. Kemudian Ghislaine memberitahu jika Vanessa sudah tidak ada lagi hubungannya dengan Crimson Flame Tower karena sekarang dia berada di bawah pengawasannya langsung. Dia juga tak akan membiarkan siapapun berbuat seenaknya. Dan kali ini, Ghislaine akan memaafkannya, tetapi tidak untuk selanjutnya. Alfoy yang menahan dirinya sejak tadi, kini kehilangan kesabarannya atas perlakuan yang diterimanya. Dia adalah pewaris dari Crimson Flame Tower, dan dirinya bisa membakar seluruh tempat kotor ini dengan kekuatannya. Saat Ghislaine mendengar adanya ancaman, maka para prajurit seketika mengepungnya dan siap untuk mencabiknya. Menara sihir seharusnya adalah tempat terhormat, dan para prajurit sudah sangat tidak sopan dengan menodongkan senjata mereka. Hanya saja, para prajurit tentara bayaran tidak peduli pada aturan receh seperti itu. Ghislaine mengingatkan jika kontrak tetaplah kontrak, dan dia sudah melakukan kesepakatan yang adil dengan Master Menara. Jika Alfoy merusaknya, maka masternya pasti akan murka. Tak hanya itu, dia bahkan bisa kehilangan posisinya sebagai ahli waris karena telah merusak semua rencana serta perkembangan Crimson Flame Tower ke depannya dengan memanfaatkan runestone sihir. Bagi Perdium, Alfoy dan rekannya hanyalah kantong cadangan untuk situasi buruk. Jika ingin diperlakukan dengan baik, maka mereka harus memiliki tata krama. Dikarenakan mereka adalah orang yang baru tiba, maka Ghislaine akan memaafkannya dan menyuruh Gillion serta Kaor untuk memberi latihan badan. Sambil tertawa, Kaor akan membantu mereka untuk menyesuaikan diri. Di sisi lain, Ghislaine mendekati Vanessa dan ingin memperingatkannya jika sekarang dia adalah mage pribadinya dan tak boleh melakukan perintah dari orang lain tanpa persetujuannya.
Ucapan itu membuat Vanessa tercengang. Hanya saja, seperti yang Alfoy katakan, dia tidak bisa menggunakan sihir. Namun, Ghislaine malah tersenyum karena dia memiliki cara untuk membuat Vanessa menggunakan sihir.